Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semoga kita semua selalu dalam kondisi baik-baik saja dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Isimet. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep variabel acak. Apa itu konsep variabel acak? Jika ada suatu contoh, jika uang logam yang memiliki dua sisi, yaitu kita tahu sisinya ada sisi gambar dan sisi angka, dilambungkan sebanyak 3 kali. Nah, dari sini kita bisa tahu ruang sampel percobaannya dari melambungkan uang logam tadi akan ada angka-angka, bisa juga angka-angka gambar, bisa juga angka gambar angka, gambar angka-angka, angka gambar-gambar, gambar angka gambar, gambar-gambar angka, dan gambar-gambar gambar. Nah, suatu X di sini ditulis dengan kapital itu menyatakan banyak sisi gambar yang terlihat pada percobaan tersebut. Kata kuncinya adalah banyak sisi gambar. Nah, kita bisa menuliskan dengan X kecil sama dengan 0, artinya apa? Tadi X itu menyatakan banyak sisi gambar. Ketika X sama dengan 0 artinya gambarnya tidak ada. Maka berarti anggotanya adalah bagian yang dari ruang sampel tadi yang nggak ada gambarnya. Berarti apa? Angka. Sedang ketika X sama dengan 1, berarti saat gambarnya muncul 1 kali, yaitu ada apa aja? Angka-angka gambar, angka gambar angka, dan gambar angka-angka. Bagaimana kalau untuk X sama dengan 2? Artinya kita cari yang gambarnya 2 kali, berarti apa aja? Angka gambar gambar, gambar angka gambar, gambar gambar angka. Yang 3, X sama dengan 3 berarti gambarnya muncul 3 kali, yaitu berarti gambar gambar gambar. Kalau X sama dengan 4, nah di sini cuma ada 3 ya, berarti untuk X sama dengan 4 maka tidak ada. Lalu dari contoh tadi kita bisa memahami konsepnya. X kapital memiliki nilai tidak tunggal. Jelas ya, tadi ada X0, X1, X2, X3. Nah, sehingga itu disebut sebagai variabel acak. Nah, penggunaan huruf kapital yang tadi misalkan X itu menyatakan suatu variabel acak. Jadi nggak sembarang ya, sedangkan huruf kecil itu menyatakan nilai-nilai dari variabel acaknya itu sendiri. Lalu, maka pengertian dari variabel acak adalah suatu fungsi yang bernilai numerik yang didefinisikan untuk seluruh ruang sampel. Seperti itu tadi. Jadi X yang tadi, yang besar tadi, yang kapital, itu merupakan variabel acaknya. Lalu, nah variabel acak sendiri dibagi menjadi 2, ada variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Apa bedanya? Nah, di sini variabel acak diskrit diperoleh dari hasil menghitung atau membilang dan nilainya selalu berupa bilangan bulat, itu untuk diskrit ya. Contohnya tadi X sama dengan banyak sisi gambar. Nah, yang tadi kita lakukan, apakah pernah X-nya bernilai pecahan atau desimal? Tidak ada ya, selalu tadi kalau tidak 0, 1, 2, dan 3 karena melambungkannya sebanyak 3 kali dan lain sebagainya, banyak contohnya ya. Termasuk dengan melambungkan dadu juga, itu sama aja, itu diskrit. Bagaimana kalau variabel acak kontinunya? Nah, variabel acak kontinu itu sendiri diperoleh dari hasil mengukur dan nilainya berupa bilangan real. Ingat bilangan real ya, berarti bilangan bulat juga termasuk di sini ya. Jadi tidak harus yang koma-koma, desimal, tidak. Berarti misalnya nih hasil penimbangan berat badan. Kenapa dia masuknya ke kontinu? Karena hasil mengukur, tergantung dari ketelitian alat ukur itu sendiri, bisa jadi koma-koma atau bisa jadi pas di situ ya, pengukuran tinggi badan dan lain sebagainya. Nah, lalu kita lanjut ke fungsi peluangnya, fungsi atau distribusi peluang variabel acak diskrit dan fungsi distribusi peluang kumulatif variabel acak diskrit. Di sini kita akan membahas lebih detail tentang yang diskrit ya. Nah, di sini variabel acak diskrit menghitung peluangnya itu disimbolkan dengan F kecil. Jadi nggak sembarang ya, F kecil itu digunakan untuk menghitung distribusi peluang variabel acak diskrit. Nah, bisa juga ditampilkan, bisa berupa tabel, grafik, ataupun fungsi. Sedangkan distribusi peluang kumulatif itu disimbolkan dengan F kapital atau F besar.
Nah, memiliki makna apa? Kalau f kecil itu hanya menghitung di satu titik x saja, untuk nilai x tertentu saja. Sedangkan untuk f besar atau kumulatif itu menyatakan menghitung peluang untuk x kurang dari sama dengan x kecilnya gitu ya. Di sini bisa kita ganti apapun gitu. Nah, hubungannya di sini ditampilkan rumus-rumusnya. Nah, kalau kita mau mencari f kecil itu sama saja mencari peluang di titik tertentu seperti yang tadi sudah dijelaskan. Sedangkan kalau kita mau mencari f kapital atau kumulatif itu menyatakan peluang untuk x kurang dari sama dengan x kecilnya. Lalu, nah misalnya dalam suatu soal jika diketahui f kecil, maka kita bisa kemungkinan pertanyaan seperti ini untuk mencari peluang x lebih dari x atau peluang x lebih dari sama dengan x ataupun mencari f besar yaitu p peluang dari x kurang dari sama dengan x itu mencarinya dalam menjumlahkan f kecil sesuai dengan x batasannya. Jadi jumlah aja ya f kecilnya. Lalu jika diketahui dalam soalnya f besar atau kumulatif, maka kita juga bisa mencari f kecilnya yaitu dengan menggunakan rumus f kecil itu tandakan pertanyaannya itu peluang untuk x tertentu saja ya. Jadi kalau ketahuinya f besar, maka mencari f kecilnya tinggal kita lihat aja. F besar di x tertentu dikurangi f besar di x yang kurang dari x tadi. Jadi misalnya ini 3, berarti f3 dikurangi f2, seperti itu. Lalu bagaimana kalau kita mau mencari peluang A kurang dari X kurang dari sama dengan B? Ini juga bisa kita cari dari F besar tadi. Kalau kita F besar tadi, maka rumusnya tinggal F besar B dikurangi F besar yang A. Nah, kalau lebih besar kita carinya, itu kita bisa nyari 1 dikurangi. Jadi kalau ada soal lebih besar, kita cukup munculkan angka 1. 1 dikurangi peluang X kurang dari sama dengan B. Sehingga rumusnya menjadi 1 dikurangi, ingat ini kurang dari sama dengan adalah FB ya. Lalu bagaimana kalau misalnya lebih dari sama dengan? Nah, di sini perbedaannya karena ini yang B-nya itu harus ikut dalam perhitungan, maka pengurangannya itu harus sebelum yang B itu sendiri sehingga rumusnya menjadi 1 dikurangi F besar B dikurangi 1. Jadi sebelum B-nya gitu. Lalu nah, kita bisa lihat contoh bentuk-bentuk penyajian tadi kan ada bentuk tabel. Nah, bentuk tabel disajikan seperti ini. Ini X-nya, X besarnya ya. X-nya itu berarti variabel acaknya yang tadi dalam contoh ini ambilnya contoh yang tentang melambungkan uang logam sebanyak 3 kali. Tadi X-nya itu bisa 0, 1, 2, dan 3. Sedangkan untuk F kecil itu pada X tertentu kita tahu peluang itu rumusnya apa? NA per NS. Kejadian yang ada 0 itu untuk X-nya 0 itu berarti yang gambarnya nggak ada itu ada berapa tadi? 1 per totalnya itu ada 8 ruang sampelnya. Sedangkan ketika 1 itu apa aja? Tadi AAG, GAA, AGA ya ada 3. Begitu juga untuk yang X berjumlah 2 itu juga ada 3 per 8. Sedangkan untuk yang 3 berarti G-nya banyak 3 kali berarti 1 per 8. Selain itu kita juga bisa menuliskan dalam bentuk fungsi. Nah, cara penulisan bentuk fungsi itu seperti ini. F kecil sama dengan, karena memiliki banyak nilai, maka bentuknya seperti ini. Bisa bernilai 0 untuk X yang lain. Bisa bernilai berapa? Ini mulai angka ada berapa lagi? 1 per 8. Nah, 1 per 8 untuk X berapa aja? 0 dan 3. Tuh, 0 atau 3. Satu lagi ada lagi bentuk 3 per 8, yaitu untuk X1 atau X sama dengan 2. Bisa juga, nah ini untuk F besarnya nih atau kumulatifnya. Kita bisa nyari F kumulatifnya dari mana? Sama ya, pertama itu 0 untuk bernilai 0 itu untuk apa sih? Untuk yang kurang dari X kurang dari 0 gitu. Bernilai 1/8. 1/8 itu berarti hanya ini untuk yang mana? Untuk 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 1. Nah, kita lihat nih perbedaannya. Kalau ini langsung pakai sama dengan, kalau ini kita lihat ini dalam interval ya. Selalu berurutan dari yang terkecilnya X-nya itu berapa? 0. Berarti yang pertama itu kurang dari 0. Lalu berikutnya 0-nya ikut. Jadi tandanya X 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 1. Ini selalu loncatin 1 ya, karena ini kita diskrit. Terus 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 3. Nah, karena ini paling besar 3, maka terakhir adalah X lebih dari sama dengan 3. Ingat, F besar itu menjumlahkan jumlah-jumlah F kecil ya. Ketika 0 berarti cuma dijumlahkan yang bagian F 0 aja, yaitu 1/8. Sedangkan ketika
bentuk 1, F1 itu berarti apa? Untuk 0 ditambah yang 1, jadi 1/8 ditambah 3/8, jadinya berapa? 4/8 disederhanakan menjadi 1/2. Lalu untuk yang 2 berarti yang X0 sama 1 dan 2. F0 nya berapa? 1/8 ditambah F1 ditambah F2, berarti ini kita jumlahkan semua menjadi 7/8. Nah untuk yang 3 itu berarti kita jumlahkan dari 0, 1, 2, dan 3, berarti 1/8 ditambah 3/8 ditambah 3/8 ditambah 1/8 hingga hasilnya 8/8, atau dengan kata lain itu angkanya 1. Ingat ya, diperhatikan ini ya, jadi F kecil F besarnya itu berpengaruh. Lalu kita ke contoh soal. Nah, di sini sebuah dadu dilambungkan sebanyak 2 kali. Distribusi peluang pasangan kedua mata dadu yang terlihat berjumlah genap. Nah, kita harus tahu ruang sampelnya. Di sini itu sebuah dadunya dilambungkan 2 kali. Ingat, kalau dilambungkan 2 kali itu ini kejadiannya ya. Ini lemparan pertama dan ini lemparan kedua. Ini adalah dadunya. Dadu itu berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6 mata dadu ya. Ini juga sama, tetap 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita pasangkan saja. Berarti bisa jadi yang terjadi apa aja? 1 dengan 1, 2 dengan 1, 3 dengan 4, 4 dengan 5, dan lain sebagainya sampai ke 6 dengan 6. Artinya ruang sampelnya ada berapa ini jumlahnya? Banyak kejadiannya, itu ada sebanyak 36. Kita cek aja, 6 dikali 6 berarti 36 kejadian. Nah, yang diminta di sini, distribusi peluang yang diminta adalah mata dadunya berjumlah genap. Yang namanya bilangan genap apa aja sih? Bisa 2, bisa 4, bisa 6, bisa 8, bisa 10, bisa 12, karena kita paling banyak 6 dengan 6, berarti 6 ditambah berarti 12. Nah, ini ya tadi ya pasangan mata dadu berjumlah genap. Nah, kita cek aja ketika X-nya sama dengan 2. Artinya pasangannya apa aja sih? Berarti otomatis cuma ada 1, yaitu 1, 1. Berarti jumlahnya ketika 2 itu 1. 1 per berapa? Ingat rumusnya ini sudah ada ya. Mencari F kecil itu NA per NS. Ini ada berapa? 1. 1 per berapa totalnya? 36. Berarti jawabannya untuk yang 2 itu 1/36. Oh, ini benar semua ya. Lalu yang berikutnya 4, yang berjumlahnya 4. Berarti itu kemungkinannya apa aja? Kita lihat di sini ya ruang sampel yang mungkin. 1, 3, 2, 2, dan 3, 1 udah nggak ada lagi. Ada berapa banyak ini? Ada 3. 3 per berapa? 3 per 36. Disederhanakan. Kalau sederhanakan masing-masing dibagi 3 berarti 1/12. Kita cari saja di sini ketika 4 itu hasilnya 1/12. Ternyata hanya di bagian C. Nah, lalu bagaimana yang jumlahnya 6? Kita lihat ada berapa ini? Ada 5, berarti 5/36. Kita lihat yang berjumlah 8, ini juga sama, ada 5/36. Yang 10 kita cek, ada 3/36 disederhanakan menjadi 1/12, dan ada yang berjumlah 12 itu cuma 66, berarti cuma ada 1 sehingga 1/36. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C. Next ya. Nah, bagaimana kalau ada fungsi seperti ini? Diketahuinya adalah F kecil. Kita bisa nyari apapun. Nah, kita ingat kembali dengan materi yang sudah dijelaskan tadi. Ingat bentuk ini. Yang mana kira-kira? Kita lihat diketahuinya F kecil. Diketahui F kecil itu bisa ini ya. Nah, berarti ketika kita melihat F kecil, tanya F kecil berarti bisa soal-soalnya bentuk ini nih. Nah, di sini berarti bisa kita cari pakai menggunakan sigma dari F kecilnya. Ya udah, kita tinggal fokus ke bentuk X-nya. X-nya dari 3 sampai 5. Yang ikut itu berapa aja bentuknya? Kita gunakan rumus jumlah Fx ya. Yang ikut adalah X berapa aja? 4 dan 5. Berarti kita jumlahkan F4 dan F5. F4 berapa? Kita lihat yang F4. 1/4. F5 kita lihat yang 5. 5 itu 3/16. Tinggal kita jumlahkan pecahan saja. Maka hasilnya 7/16. Nah, next. Nah, ini sama nih, diketahuinya F kapital nih, berarti F kumulatif ya. Ketika diketahuinya F kumulatif, nah di sini ada banyak nih pertanyaannya yang bisa mungkin. Nah, yang mana? Nah, ini bagian yang ini sesuai ya, ini lebih dari sama dengan, ini juga sama. Berarti kita tinggal ikuti saja. Ketika peluang X lebih dari sama dengan 3, itu artinya 1 dikurangi. Karena 3-nya ikut, maka dikuranginya dengan X yang sebelumnya, itu berapa? 3 dikurangi 1, berarti F 2. Tinggal kita cek aja 1 dikurangi F2 berapa. Yang X-nya sama dengan 2 ada ikut. Oh, ini berarti 11/16. Sehingga dioperasikan menjadi bentuk hasilnya 5/16. Jadi jawabannya adalah B. Next. Nah, bagaimana kalau soal seperti ini? Ada F kapital lagi ya. Berarti kumulatif diketahui, kita nyari yang X sama dengan 1, peluang X sama dengan 3.
Yang mana kira-kira? Nah, di sini ini ada nih, gitu kan? Ada F besar mencari F kecil, berarti karena sama dengan itu berarti mencari F kecil. Rumus yang itu kita terapkan saja, berarti tinggal menggunakan F besar di titik itu sendiri dikurangi F besar di sebelumnya, berarti 1 dengan 0, sedangkan yang 3 dengan 2. Tinggal cek aja F1, F besar 1 itu berarti berapa, kita lihat yang satunya ikut, 5/16. F0 berarti 1/16. F3 kita lihat yang 3, 15/16. F2 berarti 11/16. Dioperasikan sehingga mendapatkan 8/16. Jawabannya C. Ya, sekian dulu dari saya. Semoga bisa dipahami apa yang disampaikan. Nah, ingat, jangan takut dengan kesalahan. Kebijaksanaan biasanya lahir dari kesalahan itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.